Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Zamaluddin Abdul Ghani ST. Saya mengajar di SMK Sirojul Ummah, mengampu mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Sirojul Ummah. Berikut video praktek uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Ya, semuanya harap berdiri. Silakan untuk dirjen satu orang. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Dua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran harian. Yang pertama, Adi Julian Aman. Yang kedua, Adi Susanto. Hadir. Yang ketiga, Caca. Yang keempat, Cucu. Selanjutnya, Dapak. Hadir. Selanjutnya, Dedah. Hadir. Ini keras ya. Dede Cucu. Dede Iding. Hadir. Agis. Hadir. Dede Pasya. Sakit. Devia Iskiani. Hadir. Dimas. Hadir. Isna. Isni Nuraini. Ferdi. Hadir. Revina. Rita. Bersuara. Salwa Octavia. Hadir. Ria Kamel. Hadir. Wida. Yuda Biali. Hadir. Selanjutnya Riki. Izin. Ada Fahmi. Hadir. Sudah. Ya. Untuk selanjutnya pada pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang kabel jaringan, ya, atau bisa disebut kabel string. Itu untuk kabel string itu biasanya digunakan pada di gedung ataupun di sekolah yang bertujuan untuk mengkoneksikan jaringan lokal. Ya. Ada yang pernah mendengar tentang istilah tentang jaringan string atau kabelan? Tidak. Ada yang pernah? Cungkan tangan. Ada yang pernah? Pernah? Apa itu kabelan? Apa? Kabel jaringan. Terus kabel jaringan di sini ada dua jenis, ya. Kabel jaringan itu ada terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kabel crossover, ya. Yang pertama ada kabel crossover, kemudian yang kedua ada kabel string. Itu perbedaan dari kedua kabel tersebut hanya dari warna saja, ya. Perbedaan dari kedua kabel tersebut hanya dari warna saja. Kemudian kabel jaringan ini biasa digunakan dalam satu ruang lingkup, misalnya dalam satu ruangan ataupun satu gedung. Tidak digunakan untuk menghubungkan satu gedung ke gedung yang lain yang berbeda tempat, ya, atau satu kota ke kota yang lain yang berbeda tempat, tetapi digunakan dalam ruang lingkup antar ruangan yang berdekatan, misalnya masih dalam satu tempat, masih dalam satu gedung tapi beda ruangan, ya, seperti itu. Paham? Kemudian untuk proses pembuatan kabel jaringan ini sangat mudah, ya. Proses pembuatan kabel jaringan ini sangat mudah. Hanya
membutuhkan ada 4 alat. Yang pertama, di sini saya sudah sediakan ada tang krimping, ya. Ada tang krimping. Tang krimping ini fungsinya untuk mengunci kabel yang sudah dibuat, ya. Ada tang krimping. Kemudian selanjutnya ada tester. Ini ada tester. Ini fungsinya untuk mengecek apakah kabel yang sudah dibuat itu sudah benar-benar bisa digunakan atau tidak. Nanti bisa kita lihat sesuai dengan lampu indikator yang tersedia di sini. Ya. Ini kan bisa dinyalakan, ya. Nanti kalau kabel streng keduanya dimasukkan, ini angka yang 8 ini bisa menyala. Kalau ke-8-nya menyala, itu artinya kabel sudah bisa digunakan, ya. Kenapa ini ada 8? Karena jenis kabelnya juga ada 8 warna, ya. Otomatis lampu indikator yang tersedia pada tester itu ada 8 lampu. Selanjutnya ada kabelnya, ya. Ini bentuk kabel LAN streng itu seperti ini, ya. Ini merupakan salah satu contoh kabel yang nanti bisa kita rakit, kita buat untuk memastikan cara pembuatannya bagaimana dan seperti apa. Kemudian yang terakhir ada konektor. Di sini saya juga sudah sediakan ada 2 box konektor. Nah, ini adalah konektor untuk yang menghubungkan, ya, untuk menghubungkan kabel. Ini nanti setelah disusun nanti warnanya ini bisa dimasukkan, ya. Ini dimasukkan dari ujung satu dan ujung yang lain. Jadi satu kabel membutuhkan 2 konektor, ya. Nanti saya akan kasih tahu susunan kabel dan warnanya seperti apa. Dapat dimengerti? Siap. Barangkali ada yang mau bertanya sampai sini? Ciumkan tangan yang mau bertanya. Silakan, perempuan, laki-laki. Ya. Fungsi kabel LAN itu buat apa? Fungsi kabel LAN. Oke, bagus. Fungsi kabel LAN jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, baik itu dalam satu ruang lingkup atau berbeda ruangan tetapi masih dalam satu gedung. Ya, paham? Sekali lagi, fungsi kabel LAN itu adalah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain dalam ruang lingkup satu ruangan atau berbeda ruangan tapi masih dalam satu gedung. Ya. Nantinya ketika sudah terhubung dengan kabel jaringan ini, komputer tersebut bisa berbagi file, bisa berbagi data, baik secara online maupun offline. Ya, kalau mau secara online harus ada server yang terkoneksi ke internet. Cukup satu saja yang terkoneksi ke internet, ya. Tidak harus misalnya ada komputer 5 harus terkoneksi ke internet semua. Tidak, cukup satu saja server yang terhubung ke internet. Nanti pembagian jaringan online internetnya menggunakan kabel, ya. Mengerti? Siap. Kemudian selanjutnya saya akan memberitahukan jenis-jenis warna atau susunan. Silakan bisa kalian catat ya untuk nama-nama warna kabelnya. Untuk susunan kabel streng jaringan atau kabel LAN jaringan ada 8 warna. Yang pertama sudah, ya. Untuk kabel streng yang pertama ada putih oranye. Yang pertama warna putih oranye, yang kedua warna oranye, ya. Yang ketiga putih hijau biru. Yang keempat putih biru hijau. Putih hijau biru. Ya.
putih hijau. Yang selanjutnya biru, putih biru hijau. Yang kelima yang keenam. Ulangi. Yang pertama putih oranye. Yang kedua oranye. Yang ketiga putih hijau. Yang keempat biru. Yang kelima putih biru. Yang keenam hijau. Yang ketujuh putih coklat. Yang kedelapan coklat. Itu untuk susunan kabel string. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk crossover. Susunan kabel crossover. Sama ya, ini juga ada 8 warna. Warna yang pertama putih oranye. Yang kedua oranye. Yang ketiga putih biru. Yang keempat hijau. Ya. Yang kelima putih hijau. Yang keenam biru. Sudah? Yang ketujuh putih coklat. Yang kedelapan coklat. Jadi di susunan kabel awal dan akhir itu sama, cuma perbedaannya pertukaran kabel yang tepat di tengah antara putih hijau biru dan putih biru hijau. Ya, di sana ada pertukaran susunan kabel antara susunan kabel string dan susunan kabel crossover. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menghubungkannya supaya komputer satu dengan komputer yang lain bisa berhubung dengan menggunakan kabel, ya, yaitu dengan disetting menggunakan IP address. Ya, apa? IP address. Ya. IP address adalah penomoran yang digunakan pada komputer untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Bisa penomoran, bisa pengalamatan, ya. Itu sama-sama saja. Nah, untuk IP address itu sendiri juga berbeda-beda. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ya. Bahkan sampai kelas E. Cuman yang sering digunakan itu yang 3 kelas, mau pilih kelas A, kelas D, dan kelas C. Itu dalam pembagian kelas IP address. Kemudian selanjutnya untuk IP address di sini ada batasan angka yang digunakan, ya. Ada batasan angka yang digunakan. IP address di sini menggunakan kelas A menggunakan angka 0 sampai 127. Ya. Angka 0 sampai 127. Kemudian kelas B 128 sampai 191. Ya. Kemudian kelas C 192 sampai 254. Dan ya, 255-nya itu digunakan untuk subnet mask. Subnet mask itu angka untuk melengkapi kelas IP address atau nomor IP address. Ya, ngerti? Siap. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan kabel string atau kabel jaringan. Supaya mempermudah dalam kinerja pembuatan kabel jaringan, maka saya ingin membagi kelompok
kalian ya. Ini saya mau minta dibagi menjadi 4 kelompok supaya nanti bisa mempermudah untuk berdiskusi. Misalnya si A ada yang terpaham ininya, si B yang terpaham ininya. Kalau saling berkolaborasi, kalau saling kerjasama, nanti akan sangat mudah dalam penyusunan pembuatan kabel tersebut. Ya, paham? Nah, sekarang silakan buat kelompoknya, mejanya disatukan dan kalian bisa membuat lingkaran di meja tersebut. Ya, silakan. Satukan. Ya. Nah, sekarang saya akan membagikan semua peralatan yang ada di sini. Ini kabelnya saya sudah sediakan ada 4. Ini saya bagi satu-satu. Satu kelompok. Satu kelompok satu. Bareng-bareng ya. Dan juga ini tang krimpingnya juga saya sediakan ada 4. Biar satu ya. Silakan kalian potong yang terlalu panjang ya, yang penting kelihatan. Kemudian nanti diratakan ya. Kemudian nanti diratakan kabel kecil yang keluar dari dalamnya itu diratakan. Jangan sampai ada yang sebagian panjang, sebagian pendek, supaya nanti mempermudah dalam proses kinerja pemasangannya. Di sini saya akan memberikan 3 konektor per kelompok. Itu artinya bahwa hanya ada satu kesempatan jika ada yang rusak, ya. Hanya ada satu kesempatan jika ada yang rusak. Jadi dimaksimalkan 1 kali jadi. Silakan. Kalian bisa membuatkan kabelnya. Nanti jika misalnya ada yang tidak mengerti, bisa bertanya. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Terus. Akan lanjutkan. Di sini fungsinya bekerja kelompok, silakan fokus. Fungsinya bekerja kelompok itu supaya mampu berkolaborasi, beradu pikiran, berbagi paham dengan teman rekan sejawat, ya. Supaya nanti misalnya kalau nanti kita misalnya sendiri-sendiri, kalau misalnya kesulitan tidak ada yang membantu. Kalau dikelompokkan, bekerja kelompok itu mempermudah dalam pekerjaan, suatu pekerjaan, ya.
Nanti kalau ada yang sudah selesai, ajukan kelompoknya kelompok mana, dan nanti kita akan cek tester. Karena di sini peralatan tester yang terbatas, tidak saya bagikan ke semua kelompok. Nanti yang sudah langsung ke depan ya, bawa contohnya. Ngerti? Sambil fokus sambil mendengarkan. Nah, apa sih manfaatnya kita bisa harus menyusun ya? Apa sih manfaatnya kita harus bisa membuat kabel jaringan? Dalam kegiatan sehari-hari kan kita sering melihat adanya semacam jaringan lokal, baik itu di sekolah ataupun di mana saja. Mungkin kabel tersebut rusak, patah, ataupun tidak bisa digunakan. Nah, kita bisa langsung memperbaikinya sendiri. Jadi itu merupakan salah satu pelajaran yang bisa kita gunakan, dan nanti bisa kita langsung mempraktekkan ketika misalnya kita melihat ada kabel yang rusak. Jadi tidak harus bertanya ke guru, tidak harus mengajak guru untuk memperbaiki, tapi kita mempunyai inisiatif untuk memperbaiki sendiri karena kita sudah mempunyai ilmu dalam materi ini ya. Itu merupakan salah satu manfaat pada materi pembelajaran penyusunan kabel string atau crossover jaringan. Awas jangan sampai terbalik ya. Nanti ini pada konektor ini kan ada penjepit ya, penjepit. Nanti susunannya mulai dari sebelah kiri. Ya, perhatikan. Susunannya mulai dari sebelah kiri. Titik oranye berada di sebelah kiri di bawah penjepit. Jangan dari atas penjepit ya. Samakan kalau yang kiri di bawah penjepit, yang kanan juga di bawah penjepit. Jadi ketika masukkan kabel itu ke sini, jangan kiri. Jadi kiri ya Pak. Ya, jadi begini. Kalau begini nanti akan terbalik. Ya, nanti. Jadi harus ke bawah. Ya, bagus. Kan, cek. Bentar. Belakang dicek. Wow, sangat hebat. Nah, kelompok 3 sudah selesai, tepuk tangan. Ini kecepatan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 3. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, kalau misalnya mau begini, samakan begini. Kalau mau begini, begini semua. Jadi jangan sampai terbalik, ya. Kesulitan? Nah, untuk kelompok 3 silahkan kalian berkolaborasi berbagi paham. Jadi begini ya, bisa rekan-rekan. Barangkali mungkin ada yang memang sudah membalikan ada kalau dia Pak, kiri. nah, kalau mau begini semua. Kalau mau begini semua.
Coba sebelah kiri. Silakan, ada yang sudah? Sama kan? Kalau mau begini semua, kalau begini semua. Ini beda. Bapak, biasa tukang saya kasih dokter mau dicek. Jadi harus benar-benar sudah sampai. Berarti kunci dulu. Iya, tinggal lihat Pak. Kecepatannya. Balik. Oke, kan memang Saya Bapak. ini didorong, dicekin. Supaya keluar suara. Iya. Ya? Coba. Sudah harus sudah. Coba ditarik. Pas. Coba ditarik. Iya. Udah? Lagi udah kunci? Nah, untuk kelompok yang sudah selesai, silahkan kalian menuliskan catatan bagaimana dalam proses pembuatan tabel tersebut, apakah terkesan sangat mudah, apakah terkesan sangat susah, begitu. Silakan catat di buku masing-masing. Misalnya proses pembuatan tabel jaringan ini sangat mudah karena dari warna, penyusunan warna dan pengunciannya itu sangat mudah sekali. Misalnya seperti itu. Silakan kalian tuliskan di buku masing-masing. Ya, cek dulu. Silakan cek dulu. Ini untuk kelompok 2 ya. Selamat untuk kelompok 2, ini masih belum ada yang menyala. 4, 6, 8 itu enggak. Kembali ya. Berarti hanya 5. Berarti 5 ya. 5. Jadi cek dulu satu-satu mana yang
ya guru. Nah, harus seperti ini. Dan lagi. Lagi ya. Semangat. Ya, boleh pinjamkan peralatan jika ada yang membutuhkan. Ya, lebih memudahkan itu ya. Buatan. Ada kesusahan? Ini kalau bisa jangan terlalu panjang, nanti yang kita putus. Jadi dipaskan saja. Jadi jangan dulu jepit kalau sampai semua cek dulu ke atas. Ya, ini. Oh ya, ini kan kalau nyampe gak akan cerita soalnya di sini. Saya jangan kita sudah? Terus kan? Ya, sudah. Enggak dulu ya, catatan nanti. Salah, Enggak lagi? Udah? Satu udah? Kalau bisa kakinya Harus kelihatan yang bisa dikunci. Jangan terlalu bertenaga, santuy. Bisa dipaskan ya. Ini kalau bisa biar aman dipaskan seperti itu kan. Cara pemasukan kabelnya itu kan terjadi gicol-gicol. Kalau begini kan dipas kalau enggak. Potong dulu. Biar pas seperti ini. Dipas ini. Jangan terlalu panjang-panjang. Sama ada dari terata. Ya sudah tangan ya. Belum kali ya? Sudah, Pak. Tulisannya sudah? Sudah semua? Baik, nanti saya cek satu ya. Mana ya?
jangan pendek. Ada tadi Biar tidak jenuh, semuanya beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Ya, tahu semuanya? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, jangan ngantuk ya. Jangan sampai berdek, enggak akan potong. Udah kecil. Jangan mau diganti. Ada yang kekurangan? Kurang konektor nggak? Manfaatkan ya, Liga. Seadanya kesempatan, hanya satu kali kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua. Awas kembali. Cek. Jangan dikritik, nggak ada di teman. Semuanya nanti. Oh, siap. Nanti yang sudah langsung menuliskan ya. Nanti refleksi selama kalian membuat kabel itu bagaimana, apakah betul sistem, apakah gampang, susah. Menambah lagi. Kecepatan, waktunya kecepatan. Waktunya sudah habis. Ya, saya kasih dispensasi waktu 5 menit lagi. Ya. Kan? Saya kasih waktu dispensasi 5 menit lagi. Wah, pagainya ya. Coklat apa sih, Bang? Ini
Itu tahunnya sudah kalau masih cari sih. Silakan kalian senjata refleksi selama membuat kabel jaringan ya. Seperti apa? Kalau penyusunan kabel jaringan rasanya sangat susah, rasanya sangat gampang gitu. Nanti berjalan. Ya mari kita melakukan. Biasa. Yang ini. Sisa-sisa waktu jalan. Kalau kesulitan membutuhkan alat ya? Bantuan peralatan pinjam ini. Silakan tulis. Dapat. Iya. Cek dulu. Bagusnya Pak ya? Mana Pak? Oh udah. Oh mana saya Pak? Pak. Pak, dicetak lagi. Cetak lagi. Baik, cetak lagi. Kali ini kurang mencetak. Coba lagi cetak lagi. Oh udah semua.
Nah, untuk kelompok yang sudah, silakan kalian bisa mencari, ya, dan silakan bisa mencari menggunakan handphone masing-masing. Ada apa sudah? Kalian bisa mencari menggunakan handphone masing-masing. Apakah benar kabelan ini fungsinya untuk koneksi jaringan? Ya, silakan kalian gunakan handphone. Kalian untuk mengecek apakah benar kabelan ini fungsinya untuk menjadi penghubung jaringan. Kelompok satu yang sudah? Silakan. Kalian juga sama. Silakan kalian mencari di internet menggunakan handphone. Apakah benar kabelan itu fungsinya untuk menghubungkan kabel jaringan? Silakan kalian di handphone masing-masing searching di internet. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan. Awas kamu ya, kalau nggak masuk masukin kayak tolong. Ada sesama digital. Oren, hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat, Ya, dan sudah. mentai. Kalau punya orang kesampurnya. Oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Aku mau masukin tapi apa? Belum? Belum? Belum Pak, ada hewan Pak. Sudah? Sudah? Ada nggak? Benar nggak? Apakah kabel jaringan itu untuk mancing? Sudah belum? Satu saja diganti. Balik ke modal. Tiga.
Kayaknya yang kurang aja. Oh, Pak, udah, Pak, udah. Pak, ini enggak, Pak? Pak. Ya. Bagus, terima kasih. Satu lagi kalau Silakan kalian tulis masing-masing bagaimana cara proses pembuatan proyek ini. Apakah sangat gampang atau susah? Ya. Nanti saya akan memberikan kalian skor di buku aja. Silakan tulis. Udah? Benar tidak? Silakan tulis sudah. Dalam proses pembuatan kabel ADAYA itu sangat mudah. Misalnya kalau sudah sangat susah. Dua jam saya komponen berdasarkan.
Bisa? Berhasil. Juga ya. Iya ya guys ya. Cuma kekurangan tenaga. Selamat nomor 2. Terima kasih. Silakan kalian tuliskan refleksi atau perasaan selama pembuatan kabel itu seperti apa. Kesulitan sesuai dirasakan ya. Sulit sudah. Nanti saya akan masukkan ke penilaian di pembelajarannya sesuai yang kalian catat. Satu orang. Ya pas. Ya. Tadi udah. Kalau sudah, silakan kalian bisa mencari informasi tentang kabelan itu apakah benar kabelan ganas atau mancing. Silahkan cek. Silakan ada informasi. Cek. Sudah kumpulkan. Semuanya sudah kumpulkan? Sudah kumpulkan? Nih, kumpulkan. Sudah semuanya? Jika sudah, semuanya sudah selesai, sudah paham dan pembuatan kabel jaringan sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembalikan lagi ke tempat duduk masing-masing.
jawaban di link yang sudah saya kirim. Silakan cek HP-nya masing-masing, linknya sudah saya kirim, ya. Silakan dicek dan silakan kalian isi sesuai dengan apa yang ada di link tersebut. Silakan isi, ya. Waktunya sudah ada disediakan di sana kurang lebih berapa menit, ya. Silakan buka handphonenya masing-masing. Ada Pak. Ya, silakan isi. Ya. Ya. Silakan isi ada. Apa ada? Isi. Silakan isi. Ya, isi. Ya. Coba cek dulu. Ya. Ya, ada. Silakan. Isi ya. Isi. Nanti kalau sudah selesai, Siap. yang sudah selesai boleh menunjukkan tangan. Jangan terburu-buru ya. Belum Pak. Sudah. Tujuannya dari soal yang saya berikan di link ini adalah untuk menguji hasil kerja kalian dalam proses pembuatan kabel jaringan, ya. Jadi langsung berikan salah satu soal yang memang benar-benar dirasakan ketika pembuatan kabel jaringan. Silakan. Masih semangat? Masih semangat? Fokus ya, jangan sampai ada yang mengantuk. Waktunya 2 menit lagi, silakan selesaikan. 2 menit lagi, silakan selesaikan. Waktu pengisian soal. Ya? Ya? Silakan. Oh, sudah? Sudah Pak Rima. Siapa? Ada yang masih belum? Sudah, Pak. Selesaikan. Sudah, Pak. 1 menit lagi. Terus jangan lupa ya pertanyaan yang terakhir yang di bawah bagaimana
Apakah merasa senang, apakah merasa sedih, apakah merasa marah? Marah. Ya. Kalau mengisi refleksinya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya? Ya. Ya semua? Sudah. Ya? Sudah semua baik? Semuanya sudah diterima ya? Saya cek hasil dari jawaban soal yang saya berikan. Nah, kemudian selanjutnya dalam proses penggunaan, ya, dalam proses penggunaan kabel jaringan ini, jika komputer yang terhubung lebih dari 2, ya, jika komputer yang terhubung lebih dari 2, maka harus menggunakan alat bantu. Apa alat bantunya? Apa? Hub. Betul. Hub itu adalah untuk menghubungkan apabila lebih dari 2 komputer, ya. Jadi hub itu sebagai terminal atau penyambung, ya. Nanti apa hub? Penyambung atau bisa disebut sebagai terminal. Kemudian pada hub tersebut juga menyesuaikan dengan kebutuhan, karena hub mempunyai kapasitas dari mulai kapasitas 4 komputer sampai ke 128, ya. Misalnya banyak, tapi yang sering kita gunakan itu maksimal ada 16, ya. Ada 16 lubang konektor yang bisa digunakan, yang biasanya kita digunakan di sekolah. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Lebih keras? Apa kepanjangan dari LAN? Oke, bagus. Satu pertanyaan, apa kepanjangan dari LAN? LAN itu kepanjangannya adalah Local Area Network. Kenapa disebut lokal? Karena di sini hanya mencakup dalam satu tempat saja, satu ruangan atau satu gedung, ya. Karena kan yang namanya jaringan itu di sini ada 3. Ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, ada jaringan WAN, ya. Tuh. Kalau untuk LAN yang menggunakan kabel jaringan itu mencakup hanya dalam satu ruangan, dalam satu gedung, atau 1 sampai 3 ruangan dalam satu gedung, ya. Kemudian selanjutnya ada MAN, Metro, apa kepanjangan MAN? Metropolitan Area Network. Nah, untuk MAN ini yang menghubungkan jaringan dari satu gedung ke gedung yang lain, seperti halnya kita menggunakan jaringan Wi-Fi, ya. Seperti halnya kita menggunakan jaringan Wi-Fi. Dan yang terakhir yaitu ada jaringan WAN yang menghubungkan jaringan antar kota, yang menghubungkan jaringan antar desa, antar kabupaten, kecamatan, antar negara, itu menggunakan jaringan WAN yang sangat luas, yang ditampung dalam sebuah antena besar. Antena besarnya itu kadang menggunakan tower untuk sinyal atau jaringan handphone, jaringan komputer bisa, ya. Itu makanya tidak
tidak setiap tempat ada antena atau ada tower. Jadi pasti ada per desa satu atau per kecamatan satu ya. Kalau misalnya per kampung satu berjejeran ya, berdekatan, itu akan sangat tidak berfungsi karena akan terjadi kemacetan jaringan, kadang bertabrakan jaringan karena terlalu banyak ya. Makanya untuk jaringan WAN itu hanya disimpan hanya di antar kota atau antar desa ya, atau antar kabupaten, tidak terlalu banyak disimpan di kota-kota tertentu. Mengerti? Ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam pembuatan proses kabel jaringan itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun kita mau. Misalnya kita mau membangun sebuah jaringan di rumah dan punya komputer 3-4 di rumah, bisa ya, kita gunakan secara langsung supaya mempermudah mentransfer file, nggak perlu keluar masuk menggunakan flash disk, nggak perlu menggunakan hard disk ya, cukup dengan satu jaringan saja. Bagikan semua kelas IP address-nya, semua bisa mengakses file data yang ingin dibagikan. Saya nggak bagikan foto, gede bagikan ya. Pastikan IP address-nya, kelompok komputer A menggunakan kelas C, komputer B samakan, komputer C samakan ya. Jadi begitu. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari pembuatan kabel jaringan ini bisa kita simpulkan bahwa kabel jaringan itu sangat mudah digunakan dan tidak terlalu mahal ya. Tidak terlalu mahal. Bahkan sekarang kita lihat sudah banyak yang menggunakan kabel jaringan, hampir di setiap rumah ada. Seperti halnya kabel wifi-nya. Kabel wifi itu juga isinya seperti ini. Cuman itu ditambah lagi keamanannya yang terbuat dari karet supaya tidak mudah putus ya. Untuk kabel wifi itu menggunakan bahan karet supaya tidak mudah putus. Jadi ketika tertimpa pohon itu secara otomatis meral, nggak langsung putus ya. Kecuali kalau memang bobotnya benar-benar sangat berat atau ada yang menggunting, itu baru putus. Kalau hanya satu pohon yang menimpa itu tidak langsung putus ya. Paham? Kemudian yang selanjutnya ini bisa menjadikan sebuah ide bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ingin membuka jasa pemasangan pembuatan kabel jaringan, bisa ya. Pemasangan pembuatan kabel jaringan, Anda nak tiasa, masangna tiasa, nyetingna tiasa ya. Seperti itu kan. Terus sudah tahu kan tadi peralatannya apa saja, kemudian cara memasangnya bagaimana, cara konfigurasinya menggunakan apa ya. Tadi kan sudah dikatakan konfigurasinya menggunakan kelas IP address ya. Jadi itu. Jadi nanti itu bisa menjadi bekal tambahan bagi kita apabila kita sudah benar-benar memahami apa itu kabelan jaringan atau kabel string yang sudah kita buat ya. Seperti itu. Nanti Siap. Kemudian selanjutnya yang terakhir sebelum kita berakhir pada pertemuan kali ini, silakan di antara kalian ada salah satu yang maju ke depan ya. Silakan ada yang maju ke depan. Saya ingin melihat
Ya. Kartos dalam bentuk pemahaman. Misalnya begini. Nanti saya di depan saya tanyakan apakah benar-benar paham, apakah bagaimana? Ya. Misalnya kabel jaringan itu apa? Fungsinya untuk apa? Ya. Kemudian konfigurasinya naon-naon. Ya. Jadi enggak kalau jawabnya bareng-bareng, kadang ya semua, kadang enggak semua. Iya. Ya. Perwakilan satu. Silakan dadah. Depan. Tidak. Bisa jelaskan. Silakan. Depan. Apa ini? Silakan. Tidak. Ayo tidak. Suara kan tidak. Tidak. Yuda. Silakan ke depan tidak. Silakan. Tepuk tangan untuk tidak. Baik. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya yang harus bisa mewakili dari kawan-kawan semua. Ya. Yang pertama itu tadi kan sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kabel jaringan atau kabelan. Ya. Kabelan adalah kabel jaringan. Nah, kemudian apa saja peralatan yang digunakan untuk pembuatan kabel jaringan? Peralatannya ada satu. Yang apa? Mana? Apa namanya? Tangkring. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, konektor. Yang keempat ada tes. Apa tes? Apa namanya? Tes. Paham? Nah, kemudian satu lagi untuk mungkin konfigurasinya itu menggunakan apa? Untuk menyambungkan anak menggunakan apa? Konfigurasi ini menggunakan apa? Apa? IP address. Kamu tahu lagi addressnya? Menghubungkan apa? Satu komputer. yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Wida yang sudah bisa mewakili dari para teman-teman semua. Kemudian yang terakhir untuk menutup, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di mata pelajaran produktif TKJ dalam materi yaitu proses pembuatan dan memahami tata cara pembuatan kabel jaringan atau bisa disebut kabel setring. Ya. Kenapa saya hanya mempraktekkan satu? Tadi kan ada duanya. Karena yang biasa kita temukan itu hanya kabel setring, kabel crossover itu jarang sekali digunakan. Tapi setidaknya kita itu harus tahu ya bahwa kabel jaringan itu ada kabel setring, ada crossover. Paham? Untuk sementara pertemuan pada hari ini kita cukup sampai di sini ya. Silakan
Kita berdoa terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.